Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab yang berjudul tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, yaitu Indonesia. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno pernah menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, dalam bab ini, kalian akan mempelajari dan membangun komitmen terhadap Sumpah Pemuda. Pada gilirannya nanti, kalian dapat menjadi generasi penerus yang dapat mempertahankan semangat Sumpah Pemuda. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Sebelum kita masuk materi, coba kalian perhatikan teks Sumpah Pemuda berikut ini. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil rumusan kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II di Indonesia, yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan yang berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodhi atau budi, yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dengan berdirinya Budi Utomo dapat mendorong bermunculannya organisasi pemuda-pemuda yang lain, yaitu yang pertama Trikoro Darmo atau disingkat dengan TK. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915.
Trikoro Darmo merupakan cikal bakal dari Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, yang kedua budi berarti bijaksana, dan yang ketiga bakti yang berarti kasih sayang. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres ini juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya di tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris serta mulai terbuka bekerja sama dengan pemuda-pemuda yang bukan berasal dari Jawa. Kemudian, organisasi pemuda yang kedua yaitu Jong Sumatranen Bon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatranen Bon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumatranen Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatranen Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Bahder Johan. Kemudian ada beberapa organisasi pemuda lainnya yang bermunculan, yaitu Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Kelebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri juga Jong Minahasa dan Jong Kelebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun yang didirikan pada tahun 1919, Jong Betawi pada tahun 1927, dan Jong Batak Bon pada tahun 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpun dirinya dalam Kongres Pemuda. Sehingga pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan ini meliputi dua hal,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendorong dan mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Rapat pertama, Sabtu tanggal 27 Oktober 1928, acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Welan dan Sarmidi Mangwesarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Adapun panitia Kongres Pemuda adalah sebagai berikut. Diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon, Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangkitan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan menyantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu. Sekian penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan kedua, yaitu dengan tema memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.